Assalamualaikum teman-teman, berjumpa lagi dengan aku Bang Ul. Oke, di video kali ini aku akan melanjutkan alur cerita film The Long Ballad yang sempat tertunda kemarin. Oke, tanpa berbasa-basi lagi, kita langsung saja ke alur ceritanya. And welcome to Bang Ul Review. Alhasil, Kaisar Negara Asuna telah tahu siapa yang benar dan siapa yang berbohong. Di sini ia memberikan hadiah dan budak wanita untuk menghibur Sun dan beberapa pasukan lainnya. Sin hanya bisa pasrah karena kebohongannya telah ketahuan. Di lain tempat, negara Tang saat ini dipimpin oleh Simin yang telah menjadi raja, menggantikan ayahnya yang ternyata sudah meninggal. Dan semua kekuasaan saat ini telah jatuh di tangannya. Namun setelah menjadi raja, Simin saat ini justru menjadi baik dan ia telah menyesali segala perbuatannya di masa lalu. 必多礼，臣市民需要你们。荆州之时，多臣年来为大唐确实立下了下那罗毅竟然不顾将罗毅与 Singkatnya, kini budak wanita telah dikirim ke markas pasukan elang dan terlihat Mujin tertarik kepada salah satu wanita yang cantik di sana yang bernama Mimi. Terlihat kini budak wanita yang bernama Mimi berada di tenda milik Chang'e dan Chang'e membawanya untuk dijadikan anak buahnya. Mimi di sini belum juga mengetahui kalau Chang'e adalah seorang wanita dan ia menganggap Chang'e merupakan seorang pria. Keesokan harinya, Mujin datang ke sana dan ingin membawa Mimi menjadi budaknya. Namun Mimi menolak dan ingin tetap bersama dengan Chang'e. Tak lama kemudian, Sun datang ke sana dan menyuruh Chang'e memberikan Mimi kepada Mujin. Namun Chang'e memohon agar Mimi tetap bersamanya, karena ia telah memilih Mimi untuk menjadi pelayannya. Oleh karena itu, Sun memberikannya izin dan membawa Mujin keluar dari sana. Di luar, Mujin merasa kesal kepada Asuna yang selalu baik kepada Chang'e. Ia pun sempat takut kalau Sun adalah seorang homo karena Mujin masih belum mengetahui kalau Chang'e adalah seorang wanita. Sun hanya tersenyum sambil menepuk pundaknya. Di malam harinya, Sun membakar daging untuk Chang'e. Di sana, Sun berkata kalau ia sudah tahu kalau Chang'e merupakan putri negara Tang, anak dari Jiancheng. Lagi-lagi Chang'e merasa terkejut karena Sun selama ini sudah mengetahui semua identitasnya. Ia pun menanyakan kenapa selama ini Sun tidak menyerahkan dirinya kepada negara Tang. Sun menjawab kalau ia tak ingin melakukan hal tersebut karena ia ingin Chang'e tetap berada di sisinya. Seketika ucapan dari Sun membuat Chang'e terdiam. Karena identitasnya sudah ketahuan, Chang'e pun mengatakan kalau nama aslinya bukanlah si Lili, melainkan Chang'e. Dan kini mereka saling terbuka satu sama lain. Di bawah sinar bulan purnama, sesaat Chang'e langsung baring di pundak Sun. Hal itu membuat Sun menjadi bergejolak. Dikiranya Chang'e sedang baring, ternyata Chang'e sedang kesakitan di perutnya. Melihat hal tersebut, ia pun membawanya kembali ke tenda. Saat berada di tenda, Mimi melihat kalau celana Chang'e mengeluarkan darah. Akhirnya semua kebenaran terungkap, dan Mimi akhirnya sadar kalau Chang'e adalah seorang wanita, bukannya pria. Sun lalu pergi dari sana dan membawa Mujin untuk keluar. Di sini, Mujin juga mengetahui kebenaran tentang Chang'e. Ia pun tertawa, pantas saja selama ini Sun selalu perhatian kepada Chang'e. Mujin akhirnya lega karena Sun ternyata bukanlah seorang homo. Keesokan harinya, kini hubungan Mujin dan Mimi semakin dekat satu sama lain. Mereka berdua pun bersama-sama mencuci pakaian di tepi sungai. Namun sesaat, kakinya terkena paku dan berdarah. Mimi yang melihat itu langsung menopangnya untuk kembali ke tenda.
Chang'e di saat itu berterima kasih kepada Sun yang sudah mau menyembunyikan identitasnya selama ini. Ia berjanji akan membantu Sun menghadapi musuh di luar sana sebagai bentuk terima kasihnya. 不如随我一起吧，你还没有好好了解过这片草原。有何不敢？ Di malam harinya, Sun membawanya ke padang rumput untuk melihat kumbang yang sangat indah. Sesaat, Chang'e merasa senang karena baru pertama kalinya ia melihat banyak sekali kumbang-kumbang yang bersinar terang sebanyak itu. Sun dengan lantang mengatakan, apapun yang terjadi kepada Chang'e, ia pasti akan membantunya. Meskipun di ujung benua, ia tetap mendatangi Chang'e untuk menolongnya. Sontak perkataan dari Sun membuat Chang'e termehek-mehek, dan mereka berdua pun berciuman. Tapi bohong. Di saat malam hari, Chang'e merajut tas kecil untuk Mimi, yang dimana tas kecil itu sama percis yang Chang'e buatkan sebelumnya untuk Lian. Mimi merasa senang mendapatkan tas kecil tersebut dari Chang'e. 挺好看的。 Tidak hanya itu, Chang'e juga memberikannya uang yang ia masukkan ke dalam tas kecil tersebut untuk Mimi, agar Mimi bisa belanja ke pasar dan membeli segala kebutuhan yang ia mau. Di lain sisi, Ho bertemu dengan Suyu yang batuk-batuk. Di sana Ho menyuruh Suyu untuk kembali ke negara Tang, karena saat ini sang raja yaitu Simin telah menunjuk Suyu untuk membantu prajurit negara Tang. Awalnya Suyu menolak karena ia memiliki tanggung jawab untuk mencari keberadaan Lian saat ini. Namun ia mau tak mau harus kembali ke negara Tang karena sang raja yang telah memintanya kembali. Ho berjanji kepadanya kalau ia akan mencari keberadaan Lian sampai ketemu. Setelah itu, terlihat salah satu penduduk merasa senang mendapatkan sebuah kain rajut. Baginya, kain rajut tersebut sangatlah unik dan memiliki harga yang sangat tinggi. Namun Ho yang tak sengaja melihat kain rajut tersebut, yang dimana ia teringat kalau rajutan di kain itu seperti buatan milik Lian. Ia pun menanyakan dari mana pria tersebut mendapatkannya. Pria itu menjawab kalau ia membeli kain rajutan itu di sebuah pasar. 云州西郊之坊，一个小娘子做的。 Ho yang mendengarkan hal itu dengan cepat pergi dari sana. Di rumah Nyonya Chai, saat ini mereka hendak menjual semua kain rajutan yang mereka buat. Lian mengajukan diri untuk membantu menjualnya karena ia membutuhkan uang agar bisa kembali ke negara Tang. Saat ini, mereka semua masih belum tahu kalau Lian merupakan seorang putri, Raja Negara Tang. Karena sedari awal, Lian tak pernah mengatakan sebelumnya. 你就留下来吧，给我吧，反正也无家可归。娘子，来。 Di waktu bersamaan, Mujin dan Mimi juga berada di pasar untuk berbelanja bahan pokok makanan. Di sana mereka tak sengaja melihat kain tenun yang dijual oleh Lian. 这个呢？这个颜色特别。娘子看，娘子穿上定是好看。 Mujin yang melihatnya membelikannya satu untuk Mimi. Setelah mereka pergi, Mimi merasa aneh karena tas kecil miliknya, pemberian dari Chang'e, telah hilang. Ia pun kembali untuk mencarinya. Setelah itu, ia tak sengaja melihat Lian yang juga menggunakan tas kecil yang sama persis dengan miliknya. Ia pun menyangka kalau tas itu telah dicuri. Dengan sekuat tenaga, ia merampasnya dari Lian dan menuduh Lian sebagai pencuri. Lian berusaha meyakinkannya kalau tas itu memang miliknya. Namun Mimi tetap memaksa mengambilnya dan pergi dari sana. Lian hanya bisa bersedih karena ia tak dapat melakukan apa-apa. Ia pun kembali dan bertemu dengan Nyonya Chai. Di sana ia memberikan uang hasil jualannya, namun sebagian uangnya telah diambil oleh seseorang yang tak ia kenal. Ia pun hanya bisa bersedih. Nyonya Chai yang baik memberikan setengah uang itu untuk Lian, agar Lian bisa kembali ke negara Tang. Kembali ke Mimi.
Ia sesaat menyadari kalau tas kecil miliknya selama ini berada di bajunya, dan ia pun merasa bersalah kepada Lian karena telah menuduhnya sebagai pencuri. Sesaat ia merasa heran kenapa tas kecil itu mirip dengan miliknya. Ia pun curiga kalau Lian adalah teman baik dari Chang'e, karena tas itu buatan dari Chang'e, dan tak mungkin orang lain memilikinya selain teman Chang'e sendiri. Mimi yang kembali ke pasar sudah tidak menemukan keberadaan Lian lagi, dan ia pun berencana kembali dan menemui Chang'e dan menceritakan masalah itu kepadanya. Di lain sisi, Lian akhirnya berpisah dengan Nyonya Chai yang selama ini sudah merawatnya dengan baik. Lian lalu pergi meninggalkan kota Yuzhong. 当作留念。娘相信你一定能保护好自己的。娘子保。Singkat cerita, di saat malam hari, Sun memberikan sebuah batu yang bersinar sangat terang. Ia memberikan itu karena ia tahu Chang'e sangat suka kunang-kunang. Chang'e merasa senang mendapatkan hadiah seperti itu. Sesaat, Sun mengatakan kalau Chang'e harus tetap hidup karena kehidupan Chang'e merupakan miliknya. Sontak perkataan Sun membuatnya terdiam sesaat. Di sini Chang'e masih belum menyadari kalau sedari awal Sun sangat menyukainya. Keesokan paginya, Chang'e melihat ada 2 tas kecil di sana. Mimi mengatakan kalau ia mengalami insiden dan tak sengaja menuduh seorang wanita yang mencuri tas miliknya, tanpa ia sadar kalau tas miliknya berada di bajunya. Ia pun merasa aneh kenapa tas pemberian Chang'e bisa ada 2. Chang'e pun menyadari kalau Lian berada di kota Yuzhong. Tanpa basa-basi ia pun pergi dari sana menuju ke pasar. Di waktu bersamaan, Sun mendapatkan surat perintah dari ayahnya untuk bergabung dengan pasukan negara Asuna yang akan menyerang negara Tang. Ia pun meminta Mujin untuk merahasiakan penyerangan itu dari Chang'e, karena sebelumnya Sun sudah berjanji tidak akan menyerang negara Tang. Terlihat, Ho telah tiba di pasar dan bertanya kepada warga di sana mengenai seorang perempuan yang menjual kain. Dari sanalah ia mendapatkan informasi kalau Lian berada di rumah tenun milik Nyonya Chai. Mendapatkan informasi itu, ia pun segera pergi ke rumah Nyonya Chai. Sesampainya di sana, ia pun menunjukkan plakat negara Tang sebagai utusan raja untuk menemukan keberadaan Lian. Nyonya Chai sangat terkejut setelah mengetahui kalau Lian merupakan seorang putri anak sang raja. Dengan sangat gugup, Nyonya Chai mengatakan kalau Lian telah pergi meninggalkan kota Yuzhong dan hendak kembali ke negara Tang. Mendapatkan informasi itu, Ho langsung meninggalkan mereka dan pergi secepatnya. Di pasar, Chang'e juga mencari Lian, namun ia sudah tak menemukan keberadaannya di sana. Sesaat, ia melihat Ho yang melintas di depannya. Untung saja ia dengan cepat bersembunyi. Singkat cerita, ia kembali ke perkemahan pasukan elang. Sesaat ia sangat terkejut karena semua pasukan beserta kuda-kuda di sana sudah tidak ada. Ia pun bertanya kepada Mujin tentang keberadaan Sun beserta seluruh pasukan. Mujin berusaha berbohong kepada Chang'e dan tidak memberitahukan sebenarnya. Namun kebohongannya ketahuan di saat Chang'e tak sengaja melihat peta perang milik Sun di atas meja. Di sana ia melihat negara Tang dilingkari menggunakan pulpen merah yang menandakan negara Tang merupakan target negara Asuna selanjutnya. Mengetahui hal tersebut, ia pun segera pergi dari sana untuk mengejar Sun. Informasi mengenai negara Asuna hendak menyerang negara Tang telah diketahui oleh Simin. Di sana ia merasa was-was karena negara Tang baru saja bangkit. Ditambah lagi, pasukan yang ia miliki hanya sekitar 40.000 pasukan. Dan itu mustahil baginya bisa melawan pasukan negara Asuna yang memiliki 100.000 pasukan. Ia pun berpikir keras bagaimana caranya menghadapi pasukan negara Asuna nantinya. Karena ia tak mau warganya menjadi korban akibat perang tersebut. Di lain sisi, saat ini Lian sedang bersama gerombolan orang-orang yang hendak kembali ke negara Tang. Di sana ia bertemu dengan anak kecil yang mencuri makanannya. Ia pun berusaha mengejarnya. Namun sesaat, ia merasa kasihan karena anak kecil itu seperti tidak makan 1 tahun dan sangat kelaparan. Di lain sisi, Chang'e akhirnya berhasil menyusul pasukan elang. Di sana ia bertemu dengan Sun.
Sun yang melihat kehadirannya merasa terkejut. Di sana Chang'e sangat marah kepada Sun karena tidak menepati janjinya. Sun berkata ia tak bisa berbuat apa-apa karena ayahnya yang menyuruhnya untuk bergabung dengan pasukan negara Asuna untuk menyerang negara Tang. Namun sesaat ia mengatakan ia akan berusaha menghentikan peperangan ini. Chang'e berkata ia tidak akan memaafkan Sun apabila Sun menyerang negara Tang. Sun lalu menyuruh anak buahnya mengikat Chang'e dan mengantar Chang'e kembali ke perkemahan pasukan elang. Singkat cerita, di saat malam hari, Chang'e beserta salah satu pasukan milik Sun sedang beristirahat dan hampir saja tiba di perkemahan pasukan elang. Namun Chang'e dengan sigap membuat pria di sana menjadi pingsan, dan ia secara perlahan memotong tali yang mengikatnya dengan pecahan piring dan pergi dari sana. Lalu pasukan negara Asuna telah tiba di perbatasan negara Tang. Mereka pun berkemah di sana sebelum melakukan penyerangan. Lalu di malam hari, Sun mendapatkan informasi dari anak buahnya kalau Chang'e telah kabur. Sun sesaat mengingat perkataan Chang'e kalau ia masih menyerang negara Tang, Chang'e tak akan pernah memaafkannya. Di waktu bersamaan, Chang'e saat ini menyamar menjadi pelayan di perkemahan pasukan negara Tang. Namun aksinya justru ketahuan oleh pasukan di sana. Si Min yang melihat Chang'e masih hidup sangat merasa tak percaya karena yang ia tahu Chang'e sebelumnya telah tewas. Saat berada di dalam, si Min mengutarakan isi hatinya kalau selama ini ia sangat khawatir kepada Chang'e dan selalu mengutus pasukannya untuk mencari keberadaan Chang'e selama ini. Namun Chang'e sedari awal memang sudah dendam kepada si Min dan tetap membencinya dan selalu mencari cara untuk membunuhnya. Di sana, Chang'e sangat marah karena di saat pasukan negara Asuna menyerang berbagai kota di negara Tang, si Min tidak mengirim bala bantuan dan membiarkan kota tersebut ditaklukkan oleh negara Asuna. Si Min akhirnya buka mulut dan menceritakan kalau negara Tang hanya memiliki 40.000 pasukan saja. Kalau ia mengirim pasukan untuk menolong saat itu, bisa dipastikan saat ini ia tak akan memiliki pasukan lagi untuk menghadapi negara Asuna yang hendak menyerang mereka nanti. Si Min telah menyadari kalau negara Asuna cepat atau lambat pasti akan menyerang. Maka dari itu ia selalu menahan 40.000 pasukan yang ia miliki untuk tidak bergerak dan akan bergerak di saat negara Asuna hendak menyerang nanti. Dan faktanya saat ini negara Asuna benar-benar akan menyerang dan dugaannya selama ini benar-benar terjadi. Chang'e sesaat merasa terkejut mendengarkan informasi tersebut. Ia tak menyangka kalau negara Tang saat ini sedang rapuh dan lemah. Tak lama kemudian, Su Yu datang ke sana. Betapa terkejutnya ia saat melihat Chang'e yang ternyata masih hidup. Ia pun merasa senang, namun tidak dengan Chang'e yang sangat membenci Su Yu. Si Min memerintahkan Su Yu untuk membawa Chang'e pergi dari sana agar bisa selamat, sedangkan ia akan memimpin seluruh pasukan untuk menghadapi negara Asuna. Ia pun menggunakan jubah perang miliknya, sambil berkata ia akan melindungi warga negara Tang dengan nyawanya sendiri. Kepergian si Min sebagai raja dihentikan oleh Tuan Fang dan Tuan Du karena mereka tak ingin raja negara Tang menjadi tewas di medan pertempuran. Namun keputusan si Min sudah bulat dan ia akan turun berperang. Dari sinilah Chang'e akhirnya telah sadar kalau si Min sudah tobat dan tidak lagi jahat. Sesaat ia pun meneteskan air matanya. Singkat cerita, peperangan pun telah dimulai dan peperangan itu diadegankan dengan sebuah gambar. Karena film The Long Ballad ini diangkat dari sebuah serial komik, maka dari itu peperangannya pun diilustrasikan berupa gambar komik. Di lain sisi, Chang'e berusaha pergi dari sana. Su Yu yang mencoba menahannya tetap tidak diperdulikan oleh Chang'e karena baginya Su Yu bukan lagi temannya karena Su Yu sudah beberapa kali menyakitinya. Singkat cerita, si Min beserta pasukannya berhasil mengalahkan pasukan baris depan milik negara Asuna dan kini kedua negara itu saling berhadapan yang terpisahkan oleh sungai. Si Min seorang diri mulai berjalan mendekati mereka melalui jembatan di sana.
Di sana Simin menegaskan kalau salah satu pasukan milik negara Asuna telah disandra olehnya, yaitu Sili. Dan apabila negara Asuna bersikeras ingin berperang, maka esok hari Simin akan siap melayani mereka berperang.